Menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nifak, yang kedua godop, yang ketiga keras hati. Yang pertama, pengertian nifak. Pengertian nifak menurut bahasa. Nifak berasal dari kata nafiko yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Dan di sini ada menurut istilah, yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Macam-macam perilaku nifak. Yang pertama, nifak amali. Nifak amali termasuk salah satu nifak pada taraf kecil, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih ada iman di dalam hati. Yang kedua, nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi termasuk nifak pada taraf yang besar, yaitu pelakunya menampakkan keislaman di hadapan manusia tetapi menyembunyikan kekufurannya. Dan di sini ada juga tanda-tanda pelaku nifak. Orang yang memiliki sifat nifak disebut dengan munafik. Ciri-ciri orang munafik ada 3 macam, sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, yaitu A. Bila berkata dusta. Berdusta adalah menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan fakta, kebenaran, baik dengan ucapan maupun dengan isyarat seperti menggelengkan kepala atau mengangguk. B. Bila berjanji, mengingkari. Janji merupakan perkataan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. C. Bila dipercaya, mengkhianati. Khianat adalah mengingkari suatu amanah yang telah dibebankan kepadanya. Menghindari perilaku nifak. A. Bersikap jujur. Sifat jujur adalah salah satu sifat yang terpuji dan disenangi oleh banyak orang. B. Bersikap amanah. Sikap amanah artinya jujur atau dapat dipercaya. C. Meneguhkan perjanjian. Menepati sebuah janji adalah perbuatan yang terpuji, dan sebaliknya melanggar janji berarti berdosa. Yang kedua, keras hati. Secara bahasa, keras hati artinya padat kuat dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah. Keras hati juga berarti tidak akan berhenti bekerja sebelum yang dicita-citakan tercapai. Secara istilah, keras hati dimaknai sebagai sikap teguh atas pandangan atau keinginan yang tidak mau kompromi terhadap berbagai hal yang berada di luar keinginan ataupun harapannya. Ciri-ciri orang yang keras hati. Ciri orang yang berhati keras itu adalah tidak lagi merespon larangan dan peringatan. Adapun ciri-ciri orang yang keras hati diantaranya adalah 1. Bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan suatu kemaksiatan. 2. Tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Berbeda dengan kaum mukminin, hati mereka akan bergetar jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau diingatkan akan Allah Azza wa Jalla. 3. Tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. 4. Tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Azza wa Jalla. 5. Bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan mendahulukannya di atas akhirat. 6. Tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. 7. Bertambahnya dan meningkatnya kemaksiatan yang dilakukannya. 8. Tidak mengenal atau tidak membedakan perbuatan ma'ruf dan munkar. Dan di sini ada cara menghindari keras hati. Yang pertama, beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani. Kedua, mentauhidkannya, yaitu dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya dan membebaskan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selainnya. 3. Melaksanakan ketaatan kepadanya dan taat kepada Rasulnya. 4. Meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan menyimpang. 5. Banyak mengingat Allah ketika berada di keramaian maupun ketika bersendirian. Dan yang terakhir ada godop. Lafal godop adalah lafal bahasa Arab, secara harfiah berarti marah atau pemarah. Marah dalam pengertian godop bersifat negatif atau buruk. Godop atau marah yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah secara umum menyebabkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan kita.
sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ghadab minasyaitoni wa inna syaitona khuliqa minan nari wa inna manutqan naru billah fa iza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Artinya, sesungguhnya amarah itu datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Dan di sini nilai negatif perilaku godop. A. Sumber keburukan. 1. Keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. 2. Pemarah menimbulkan kerusakan hubungan antara sesama manusia. 3. Pemarah dapat merusak keharmonisan keluarga. B. Membahayakan kesehatan tubuh. 1. Efek langsung ke tubuh, marah dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi sehingga membuka peluang terkena serangan jantung. 2. Letih ekspresi. Marah membutuhkan energi yang lebih besar sehingga setelah marah akan terasa letih. 3. Sulit tidur. Ketika kita tidur dengan rasa marah, tidur pun tak akan nyenyak. Menghindari perilaku godop. A. Meredam rasa amarah dengan cara menahan diri. B. Meredam rasa amarah dengan cara beristighfar. C. Meredam rasa amarah dengan baca ta'awuz. Dan D. Meredam rasa amarah dengan cara berwudu.